Mozaik Indonesia. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Hari ini kita memperingati Hari Buku Sedunia, momen istimewa yang didedikasikan untuk merayakan pentingnya membaca, menulis, dan menghargai karya para penulis di seluruh dunia. Buku bukan hanya jendela dunia tapi juga cermin budaya dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mozaik Indonesia kali ini, saya Regita Bayu akan berbincang terkait peringatan Hari Buku Sedunia bersama dengan para narasumber kita pada sore hari ini. Pendengar dan pemirsa, acara ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung melalui telepon di 0821 5320 9845 atau juga melalui WhatsApp di nomor yang sama. Dan sore hari ini telah hadir di studio para penulis sekaligus juga dosen FKIP Universitas Borneo Tarakan. Ada Ibu Siti Fatonah MPD dan juga Ibu Rita Kumalasari. Ya, halo, selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Bu sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Padahal kita hari ini nih hujan terus. Agak mendung ya Mas ya. Suasananya pun dingin Agak gitu. dingin. Iya. Iya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita kan Mas? Iya, tentu saja kita akan ngobrol-ngobrol tentang Hari Buku Sedunia Bu pada sore hari ini tentunya ya. Dan juga mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan yang pertama nih Bu. Aduh, udah pertanyaan pertama aja ini ya, udah langsung diteror. biar langsung ger gitu Bu. Biar langsung semangat gitu. Selamat Hari Buku Sedunia Bu. Sebagai seorang penulis nih Bu berdua, apa makna Hari Buku Sedunia nih bagi Anda secara pribadi dan juga dalam konteks dunia literasi secara luas? Ya, mungkin boleh Bu. Siapa dulu? Boleh Bu Siti atau Berita dulu. Berita nih. dulu. Saya dulu. Berita Oke. dulu Iya. boleh. Peringatan Hari Buku ya Mas ya. Ini kan sebagai momentum ya untuk mendedikasikan karya-karya dari para penulis. Kita Benar. menghargai karena dengan adanya Hari Buku ini kita akan mengingat bahwa banyak sekali penulis-penulis Indonesia ini yang karyanya ini sangat bagus-bagus sekali. Benar. Dan Hari Buku ini juga sebagai bentuk dari penghargaan terhadap haki atau hak karya cipta gitu ya. Karena kalau tidak seperti itu kan kita tidak akan tahu siapa sih maksudnya penulis ini gitu. Benar. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa manusia itu ketika meninggal itu tidak hanya amalnya saja, tetapi karyanya yang akan diingat. Nah, Betul. itu yang menjadi poin sangat penting ya untuk memperingatkan Hari Buku ini. Karena banyak sekali penulis-penulis di Tarakan itu ternyata Mas ini sudah banyak yang bahkan melanglang dunia. Ya, Wow. kita tidak tahu ternyata karena memang tidak dipublish ya. Ini banyak sekali teman-teman saya karena kebetulan saya juga bergabung di literasi. Kalau di masyarakat saya bergabung di komunitas literasi Aisyah. Nah, kemudian kalau di kampus UBT selain sebagai sekretaris jurusan, saya juga bergabung di pembina UKM literasi. Nah, ini anak-anak sudah banyak yang mulai menulis gitu. Jadi dengan momentum adanya hari-hari buku ini juga kita bisa ya mengadakan seperti event-event besar gitu. Dan ya salah satunya juga menghargai untuk karya-karya para penulis. Kalau dari saya seperti itu sih. Oke, untuk Bu Siti. Betul. Oke, kalau bagi saya Hari Buku itu hari mengekspresikan diri. Nah, Gitu. iya. Karena memang terus terang ya Mas, buku itu kan jenisnya banyak gitu. Benar. Cara kita mengekspresikan diri bukan hanya secara lisan gitu, tapi dari buku itu kita bisa menulis berbagai macam ekspresi yang mungkin orang lain tuh sebenarnya kalau dari kreator, Mas ini mungkin bisa saya raba-raba, oh Mas ini pendiam. Ternyata saya bisa menuliskan di buku saya, oh ternyata Mas tuh enggak pendiam, banyak ngomongnya begitu. Nah, itu bagian dari cara kita menghargai apa sih yang kita rasakan sehingga orang lain pembaca itu bisa ikut merasakan begitu. Nah, tentunya selain kami sebagai seorang dosen gitu, kami juga punya tanggung jawab Mas biasanya, punya kewajiban setiap semester atau minimal 1 tahun sekali itu wajib memang mengeluarkan buku gitu. Jadi selain itu tadi ya karena memang sudah menjadi satu keharusan dan akhirnya bisa menjadi sebuah kecintaan sih ya.
gitu, betul. Apalagi kalau yang menyangkut tentang budaya, begitu ya. Budaya itu kan tidak hanya kita bisa lihat, tetapi dengan tulisan-tulisan, dengan buku tadi, mereka bisa mengetahui siapa kita, siapa sih kita yang ada di Tarakan Kalimantan Utara ini, bagaimana sih budayanya, apa sih yang ada di Tarakan gitu. Kalau hanya dari, mungkin banyak ya masih sekarang ya di TikTok, di IG gitu kan. Ya. Tetapi informasi yang bisa lebih detail dan jelas itu bisa kita peroleh dari buku. Betul. Gitu. Ya. Banyak sekali ya. Yes, Memang menjadi banyak. referensi. Ya. Benar sekali. Oke. Gitu. Nah, mungkin sekarang kan eranya digital nih, Bu. Betul. Nah, apakah ada tantangan tersendiri mungkin untuk buku-buku yang biasa yang ada di selama ini Betul. yang dicetak ya Betul. kan? Dan sekarang sudah bergeser kepada era digital nih, Betul. e-book dan lain sebagainya. Nah, Betul. bagaimana, Bu? Tanggapannya, Bu? Oke, Bu Rita izin. Berita. Jadi kami juga banyak Mas buku-buku saku gitu. Jadi nggak perlu harus dibawa kemana-mana. Kalau dulu mungkin buku tebal-tebal, berat-berat gitu ya Mas ya. Betul. Dan harus membeli gitu. Sekarang kan buku online aja udah banyak. Jadi memang sebagai seorang penulis kita juga harus mengikuti perkembangan zaman tadi. Kalau memang anak-anak nih suka sekarang yang online, oke kita ciptakan buku secara online gitu. Tentunya di dalamnya harus memuat berbagai visual yang menyesuaikan umurnya gitu. Tergantung kita mau bikin buku apa dulu nih. Ya. Gitu ya Mas ya. Betul. Kalau tadi kita mau bikin buku yang berbasis budaya, cerita lisan tidung seperti yang pernah saya tulis begitu ya. Tentunya karena memang sasaran utamanya kemarin adalah sekolah-sekolah dasar gitu ya. Maka di dalamnya itu bisa kita tambahkan visual-visual gambar-gambar yang menarik, yang mendukung di dalamnya gitu. Jadi nggak perlu serta-merta harus bawa. Kalau dulu waktu zaman kita kuliah Bu Rita ya, itu bukunya kan tebal-tebal. Mungkin Mbak siapa itu Mbak Reni pun bukunya tebal-tebal. Tapi sekarang kita wajib mengikuti perkembangan zaman tadi. Wajib Gitu. mengikuti Harus. perkembangan zaman. Harus. Nah, mungkin Bu Rita bisa sedikit jelaskan untuk esensinya, apakah ada pergeseran dari buku yang biasa cetak ke digital nih? Karena kan memang pasti berbeda secara looks dan juga fisik tentunya. Benar. Kalau kita yang buku biasa cetak kan kita bisa pegang, covernya, kita suka bahannya atau seperti apa, Bu? Iya. Kalau untuk pergeseran saat ini saya lihat ya memang mengalami pergeseran Mas, cuman tidak terlalu jauh. Karena yang namanya buku cetak itu kalau bagi anak-anak itu mereka lebih senang dibanding dengan buku digital, terutama anak-anak yang anak-anak sekolah dasar ya. Karena kan mereka itu lebih senang yang ketika memang ada mereka bisa pegang, bisa lihat, kemudian mereka bisa raba gitu kan. Kadang kan ada buku yang bentuknya bisa apa istilahnya itu seperti Timbul. Timbul, Nah, ya, mereka senang yang betul. seperti itu. Betul. Tapi kalau bagi mahasiswa mereka memang lebih senang buku yang seperti Online, e-book gitu betul. kan, karena itu mudah diakses, kemudian mereka kadang kan tidak perlu membeli seperti itu. Nah, jadi ada pergeseran tapi tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Terlalu jauh. Lebih- Karena biar bagaimanapun namanya buku itu dia tidak akan tertinggal. Benar. Meskipun misalnya zaman canggih sekarang ini ya mereka juga tetap yang namanya buku itu mereka sangat mencintai gitu. Tidak kalau misalnya kayak yang di lain gitu ya kan, misalnya kayak apa ya istilahnya apa yang ceritanya itu kan pasti kalau sudah zaman digital kan tertinggal gitu ya. Tapi kalau namanya buku ini tidak Mas, tetap masih dicintai oleh masyarakat gitu. Bahkan sekarang banyak sekali masyarakat, tidak hanya kaum pelajar, bahkan sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menulis buku ya, karena mereka kecintaan terhadap buku sehingga tidak hanya di kalangan masyarakat menengah ke atas, masyarakat ke bawah pun itu ketika misalnya mereka sudah memiliki kecintaan terhadap buku, mereka pasti akan menulis. Karena sekarang mudah sekali kita untuk menulis seperti itu. Apalagi memang zaman sekarang ada ide sedikit nulis Nulis, status apa, benar. nah apalagi membuat buku ya. Betul. Iya. Dan sekarang juga ada aplikasi itu yang kalau di HP itu menulis apa ya namanya itu tuh biasanya mereka bisa dapat uang gitu. Oh iya, Iya, ada pernah itu. dengar juga, Bu. Oke. Jadi banyak nih mahasiswa saya yang seperti itu juga. Apalagi juga di zaman sekarang kadang ada dibuat dua versi, Bu ya. Benar. Bukunya yang cetak dan juga Cetak digital. dengan Digital, betul. Oke. Nah, mungkin dari segi penulis nih, Bu, untuk cetak dan digital, apakah mungkin ada pergeseran juga kah dari segi penulis? Apakah mungkin wah kayaknya lebih enak yang cetak nih kayaknya, atau lebih enak yang digital nih, lebih simple, lebih mudah, atau bagaimana? Silakan Bu Siti atau Bu Rita boleh menjawab juga. Boleh Bu Siti? Oke. Kalau online mungkin pembacanya lebih luas ya Mas.
Siapapun bisa akses gitu kan. Kalau dia cetak kan terbatas ya Mas ya, gitu. Apalagi sebenarnya kalau dikatakan terbatas juga enggak ya. Enggak. Informasi itu semua kita bisa dapat dari telunjuk kita sekarang ya Mas ya. Apapun kita tinggal cari kan Bu, semua udah dapat. Sebenarnya tergantung dari gimana cara kita mau mengakses informasi sih Mas, gitu. Kami sebagai penulis gitu berusaha menulis bahkan dengan berbagai teknik dan cara supaya pendekatannya itu bisa sampai ke penikmat dan pembacanya Lebih gitu. bisa menjangkau. Betul sekali gitu. Tetapi kalau di kemudian itu dianggap sebagai sebuah kesulitan di tahun 2025, saya rasa ya berarti kurang mau berkembang dong gitu ya. Apalagi terbatas. Kalau buku cetak kan membosankan, enggak lah. Gitu. Membaca itu apa ya Mas? Kayak contoh kayak baca novel aja gitu kan Mas, hal yang paling kecil. Kita tuh bisa ikut hanyut gitu di dalamnya kan, Betul. bercerita. Tapi kalau yang ternyata kan memang ada beberapa versi atau tipe orang yang berbeda ya Mas ya, mungkin ketika kok nggak enak ya gitu. Itu kembali lagi sebenarnya ke orangnya begitu. Tapi kalau memang yang mencintai membaca dan menulis, saya yakin wujud buku itu baik cetak ataupun versi online sih nggak akan ada masalah gitu. Cuma memang sekarang kalau online kan aksesnya bisa di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke bisa, bahkan di luar negeri pun bisa membacanya begitu. Oke, Bu Rita mungkin bisa sedikit menambahkan, mungkin lebih dari sisi penulis nih, lebih enak mana nih sekarang nulis digital atau Ya cetak? ada enaknya, ada tidaknya ya. Karena kalau yang buku cetak itu kan biasanya ketika misalnya kita menulis itu ada selain poin ada koin gitu Betul, ya. budgetingnya agak lumayan. Biaya produksi, Semakin biaya semakin banyak yang membeli semakin banyak koinnya. Seperti itu. Jadi Itu aja sih. lebih suka yang mana nih Bu untuk akhir-akhir ini? Suka mana? Lebih suka kemana? Dua-duanya sih masih kami lakukan ya. Oke, gitu. mengikuti perkembangan dan juga mengikuti target Bu ya, Betul, pastinya. betul. Kalau memang menjangkaunya kayaknya lebih ke digital ya digital. Digital, Kalau betul. emang lebih ke manual ya cetak-cetak. Betul. Oke, nah mungkin menurut Anda Bu, apa sih kekuatan dan atau keunikan buku nih dibanding media lain nih, untuk mungkin dari segi hiburan, edukasi atau lain sebagainya? Ya mungkin Bu Rita bisa jelaskan. Kalau buku ini kan jenisnya banyak ya Mas ya. Benar. Ada buku referensi, itu yang sering kami tulis. Buku referensi, buku ajar. Kemudian lagi ada buku yang bentuknya seperti fiksi ya, itu yang seperti cerpen, novel. Ini yang banyak sekali sekarang masyarakat itu yang menulis buku-buku cerita fiksi. Betul. Ya. Tentunya buku ini memang kalau dilihat dari dari pengetahuannya, kalau untuk buku istilahnya buku referensi, buku ajar ini kan memang kalau untuk menulis sebuah buku ini kan Mas bukan berdasarkan dari hayalan kita atau apa gitu kan, tapi harus ada namanya referensi, ada namanya sumber-sumber yang kita dapatkan, harus ada hasil penelitian. Penggalian Memang datanya. sedikit agak sulit dibanding Betul. dengan ketika kita misalnya menuliskan buku fiksi. Kalau buku fiksi kan hanya berdasarkan dari pengalaman, Imajinasi. berdasarkan Yes. dari imajinasi seperti itu. Jadi ya tantangannya untuk menulis buku ini di antara berbagai macam jenis buku ini beda-beda Mas. Ya. Beda-beda. Oke. Nah, mungkin dari sisi penulis juga nih Bu, seberapa penting sih untuk riset, karena memang kan banyak memproduksi buku ajar ya Bu ya. Betul. Untuk riset sendiri bagaimana Bu sesignifikan itu untuk menerbitkan sebuah buku ajar? Iya, karena riset ini kan kita memang ya kalau di namanya seorang dosen ya itu wajib kita setiap semester itu memang harus melakukan penelitian. Betul. Tidak hanya sebagai pengajar aja kami di sana, tapi penelitian, pengabdian. Tentunya setiap semester itu kami selalu melakukan penelitian dan terkadang penelitian itu bisa kami bukukan menjadi buku referensi atau buku ajar atau monograf. Monograf, seperti betul. itu. Nah, makanya kenapa kami lebih sering menulis buku ajar referensi dibanding dengan buku-buku fiksi. Karena kalau buku fiksi itu kan ya salah satunya poinnya agak rendah dibanding dengan menulis buku ajar dan buku referensi seperti itu. Oke. Oke, mungkin Bu Siti. Oke. Kenapa
Kenapa nih? Tapi tidak menutup kemungkinan gini. Kebetulan ada mata kuliah, kebetulan saya dosen pengampunya, apresiasi prosa fiksi gitu ya. Mereka di sana saya ajari belajar menulis cerpen ataupun novelet. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya hanya saja terbatasnya itu tidak dipublish. Kami konsumsi secara pribadi Oke. aja gitu. Jadi kalau dikatakan sebagai sebuah hal yang signifikan jelas gitu ya. Betul. Kalau dilihat dari si satu tadi Bu Rita sudah mengatakan kami wajib melakukan penelitian. Tentunya melakukan wawancara dengan teknik pengumpulan data begitu ya. Selain itu kalau di fiksi itu kan bisa menuangkan pengalaman gitu ya. Seringkali mahasiswa itu menuangkan pengalamannya sendiri. Begitu. Jadi kan Mas, jadi secara langsung dan tidak langsung mereka mengekspresikan apa sih sebenarnya yang ada di isi kepala saya. Betul. Gitu. Apalagi mohon maaf Mas, jika dihubungkan anak-anak sekarang itu banyak penyakit itu loh, anxiety. Yes. Kecemasan. Ya, nah, gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu solusi dan alternatif mereka bisa mengekspresikan dan menuangkannya melalui tulisan tadi. Gitu. Oke. Dan itu lumayan cukup mendukung apa ya? Mendukung karakter dan psikologis mereka gitu loh, Mas. Oke, sebagai bahan juga untuk mungkin dalam tanda kutip pelampiasan ya. Betul, pelampiasan. Tapi agak ngeri gitu memang kalau Pelampiasan yang positif tapi Yes, betul. Iya. Nah, untuk dari pengalaman Ibu sendiri ini sebagai dosen dari segi mahasiswa nih banyak menuliskan untuk buku-buku yang seperti apa nih untuk selama ini, Bu? Ya. silakan. Oke. Kalau dari saya, karena saya mengajar mata kuliah pengembangan bahan ajar, tentunya mahasiswa itu kalau untuk menulisnya itu membuat buku ajar, Oke. LKS, kemudian modul, kemudian kemarin juga sempat, bahkan kemarin sudah pada saat EduFest, karena kami itu biasanya kalau pada saat EduFest itu Mas di akhir semester itu ada pameran hasil karya mahasiswa. Mungkin nanti kalau misalnya nanti ada, boleh nanti mungkin RRI datang, tapi sepertinya kemarin kayaknya ada deh RRI. Oke. Nah, itu bisa melihat hasil karya mahasiswa. Nah, anak-anak itu biasanya membuat, kalau saya itu kemarin cerita rakyat yang ada di Kalimantan Utara. Nah, itu jadi mereka membuat cerita, bentuknya buku besar ya, big book ya. Betul. Tapi saya maunya mereka membuat cerita, misalnya seperti ada apa namanya udang gitu, tolong dibuat ceritanya. Oke. Jadi saya tidak mau ceritain misalnya kayak apa Aki Betawol, Ya, Ki terus Bentawol. seperti apa pohon nipah atau apa gitu, Iya. ada kan yang cerita-ceritanya itu, Iya. karena itu sudah dibukukan. Telur Nah, pecah, saya putri mau telur itu pecah. yang versinya itu mereka menceritakan sendiri, tapi dengan ilustrasi gambar yang mereka buat sendiri. Oke. Nah, itu bahkan kemarin sempat juga, ini kenapa tidak dicetak? Nah, itu hambatan kami dari di jurusan itu, kenapa Koin. tidak dicetak, karena memang kan biaya untuk mencetak itu Lumayan. Biaya mahal produksi. sekali, Mas. Iya, produksinya benar. Lumayan. Betul. Padahal kalau dibandingkan mahasiswa kami dengan mahasiswa yang ada di luar, itu boleh diadu karena mereka sama-sama memiliki. Sekalian promosi nih, Mas, promosi, mohon maaf. Boleh. Boleh. Oke. Kalau boleh tahu Bu, emang biasanya untuk diperkirakan budgetingnya untuk produksi buku-buku tersebut itu kisaran berapa sih Bu? Di atas 1 juta lebih sih. Untuk satu buku? 1 juta lebih itu paling kita hanya dapat 5 biasanya eksemplar lima ya. eksemplar Iya. dikirim, Satu berarti sekitar 200 Itu belum termasuk layout dan editingnya. Hanya cetaknya aja. Oke, masih Gitu. kasarannya. Yes. kasaran. Oke. Betul. Oke. Gitu. Itu sebenarnya sih Mas tambahan sedikit. Boleh. Padahal saya belum ditanya loh Mas. Minta maaf ya. Padahal guys. habis itu baru Sebenarnya tergantung kalau Bu Rita mungkin tergantung jenis mata kuliah yang diampu Oke, gitu ya, oke, betul oke. ya. Kalau saya karena banyak yang sifatnya fiksi gitu, jadi anak-anak menulis tadi cerpen, novelet, tapi mereka juga menulis puisi. Puisi, Itu jadi oke. seperti kumpulan atau apa, bunga rampai namanya ya. Antologi. Kumpulan gitu. Yes, mereka bisa gitu, dan mereka mampu bahkan lebih bagus loh Mas. Oh, luar biasa. Yes, anak-anak sekarang kan itu apa terlalu termakan buaya juga. Gitu. Dalam penulisan fiksi di novel, cerpen dan lain sebagainya untuk mahasiswa sekarang nih Bu, di era 2025 nih, mahasiswa sering angkat tema apa sih? Cinta Mas, Masih. tetap cinta nomor 1. Tetap cinta nomor satu. Cinta yang galau, terus yang beda agama. Yes, itu ada Mas. Kompleks. Iya betul. Baik.
Nah, mungkin peran buku nih Bu dalam membentuk karakter dan juga wawasan seorang menurut Ibu Rita dan juga Ibu Siti nih, mungkin bagaimana sih peran buku ini dalam membentuk karakter, karena memang kan itu tadi buku tadi kan banyak genrenya, banyak modelnya, banyak juga ilmu yang di dalamnya, ada yang buku A, B, C. Nah, bagaimana dalam buku-buku tersebut untuk membentuk karakter dan juga wawasan nih, mungkin Bu Rita? Membentuk karakter ya. Kita dengan adanya menulis buku ini juga sangat membentuk karakter mahasiswa ataupun yang penulisnya seperti itu. Karena dari buku ini kita bisa melihat gimana sih gaya penulisannya, tapi itu untuk yang di buku fiksi ya. Di buku fiksi. Nah, karena kan setiap penulis itu kan gaya penulisannya kan berbeda Mas ya. Kalau misalnya penulis mungkin di Kalimantan Utara ini lebih banyak mereka menulis dengan bermuatan lokal. Jadi mengangkat misalnya budaya-budaya lokal, kemudian yang ada di Kalimantan Utara itu seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya untuk pembentukan karakter untuk misalnya penulisan buku-buku di buku-buku cetak gitu ya, buku-buku referensi, itu tergantung lagi dari minatnya penulis itu atau misalnya kesesuaian bidang risetnya itu seperti apa gitu. Nah, kalau saya ini kan memang fokusnya adalah riset saya itu biasanya berkaitan dengan literasi dan pengembangan dan penelitian pendidikan. Nah, tapi ada juga misalnya kayak beberapa teman saya itu yang risetnya itu di bidang misalnya seperti sastra, bahasa, seperti, jadi berbeda gitu gaya penulisannya itu. Sehingga itu juga akan membentuk karakter ketika kita dalam menulis. Seperti itu. Kalau untuk membentuk karakter dalam kehidupan sehari-hari Bu, seberapa besar sih mungkin pengaruh buku? Pengaruh buku sangat besar sekali Mas. Karena dari buku itulah kita belajar. Buku ini kan merupakan jendela dunia ya istilahnya. Kita mau apa aja di dalam buku itu kita dapat. Sehingga dari buku itu kita belajar ya bagaimana misalnya nanti kita sebagai seorang istri mengurus anak, mengurus suami gitu kan. Bagaimana cara mengajarkan anak yang benar seperti apa ya, seperti itu. Oke Bu Siti, tambahan mungkin? Sedikit. Sebenarnya memang tujuan utama adanya buku itu pembentukan karakter. Gitu ya. Kembali lagi karena jenis bukunya yang berbeda gitu. Kayak mungkin kalau tujuan bukunya tentang, karena kami mohon maaf Mas jurusan pendidikan bahasa Indonesia gitulah. Hal yang kecil tentang bahasa Indonesia itu sendiri. Bertutur kata. Gitu. Nah, dari situ kan mereka bisa paham ya Mas ya. Oh, ternyata aku nih ngomong, apalagi sekarang tuh plesetannya banyak Mas. Iya, kata-kata slangnya banyak. Anjir, anjing. Semakin mereka ngomong jir dan jing tuh semakin dekat ternyata gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu pergeseran tadi begitu. Pergeseran bahasa. Namun dengan adanya buku tadi gitu, kami kebetulan di jurusan pendidikan bahasa Indonesia itu pernah membuat buku bersama tentang penulisan, kaidah yang baik, tentang EYD. Harusnya sih ya, harusnya kalau mahasiswa yang sudah masuk di jurusan kami udah baca itu gitu. Jadi dengan mereka membaca itu, oh saya paham nih, karakter yang diinginkan dari jurusan pendidikan bahasa Indonesia adalah mahasiswa yang mampu memahami bahasa Indonesia secara baik dan benar. Gitu. Berarti tetap dibebaskan untuk masalah diksinya Bu, pemilihan katanya dalam penulisan, atau memang ada SOP-nya nih, memang dari kampus atau bagaimana? Kalau kembali lagi itu tergantung dari jenis tagihan mata kuliahnya. Kalau kayak saya kalau kayak saya kan karena dia fiksi, mereka bebas gitu loh. Fiksi itu ilmu yang Mas mau nulis apapun hal yang kotor itu monggo. Monggo. Itu tergantung dari penafsiran si pembacanya lagi gitu kan Mas. Jadi mereka boleh, tapi alhamdulillah selama ini mereka masih menggunakan bahasa-bahasa yang memang belum terlalu frontal Saru. belum gitu. Masih. Tapi sejauh ini cara mereka menuangkan ekspresinya sih alhamdulillah. Masih dalam koridor yang baik. Nah, di era digital ini juga banyak sekali Bu yang namanya plagiarisme. Kan banyak sekali nih buku A, B, C, kok kayaknya mirip-mirip nih. Cuma ganti-ganti aplikasi kan sekarang banyak ya Mas. Cuman kayaknya ganti cover atau ganti judul dikit-dikit, tapi isinya juga mirip-mirip. Nah, gimana Mas untuk plagiarisme nih? Nah, mungkin Bu Rita dulu. Untuk plagiat ini ya, kebetulan kan juga kita ini kan di jurusan ada
aplikasi plagiat ya Mas ya. Untuk mendeteksi itu, Bu? Iya, Oke. karena kalau tugas itu biasanya kan apalagi kayak tugas misalnya Bu Siti ini menulis cerpen, menulis puisi, menulis apalagi novel gitu ya. Tentunya kan dicek plagiatnya Betul. seperti apa. Kadang kita minta misalnya tidak boleh lebih dari di atas 30%. 30% biasanya kita 30%. pakai. Harus Iya. di bawahnya gitu. Kalau misalnya masih ada berarti harus di Revisi lagi. Gitu. gitu sih Betul. sebenarnya. Tapi kita bisa ngelihat kok Mas cara mereka menulis ya. Tulisan mereka tidak hanya tidak hanya pada tulisan fiksi, tapi pada tulisan karya tulis ilmiah itu juga kelihatan. Mana anak-anak yang misalnya memang menulis By riset gitu. by Yes. riset sesuai dengan kaidahnya, mana yang misalnya hanya mengambil dari internet atau menggunakan aplikasi sejenisnya apa gitu kan. Itu kelihatan Mas. Oke. Jadi tidak sembarangan. Nah, apalagi kami kan jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Beda mungkin kalau di jurusan yang lain mungkin tidak seteliti, tapi kalau di bahasa Indonesia dari presentasi, kemudian dari mereka cara menulis juga itu harus sesuai. Salah satu saja itu biasanya sudah kami coret gitu Mas. Jadi tidak semudah gitu karena kami kan pendidikan bahasa gitu. Betul. Jadi tidak istilahnya tidak dilonggarkan, diperketat. Karena kan memang mereka dari jurusannya bahasa gitu kan. Iya, Jadi seperti itu. betul. Bu Siti mungkin tambahan. Sedikit aja terus dari tadi ya Mas. Ini pernah terjadi. Jadi anak itu ngakalin saya. Ada mahasiswa nih. Yes. Pengalaman. Di setiap akhir kata itu pas saya cek manual ada huruf I dan itu loh, saya bilang loh ini apa? Saya bilang jadi cara mereka, aduh mohon maaf ini siapapun yang mendengar kalau misalnya ada mahasiswa ini bukan sesuatu yang harus ditiru. Betul. Gitu ya. Ini kita garis bawahi. Jadi pas dicek itu Turnitinnya sedikit aja Mas, sekian persen. Ternyata pas saya lihat loh, dia ada huruf tambahan i di setiap katanya. Jadi contohnya gimana Bu? Salah. Oke. Ini ada satu paragraf nih Mas. Oke. Satu paragraf itu misalnya ada 30 kata. Di setiap 30 kata itu di akhir katanya ada huruf i. Gitu. Kalau pas dia masukkan di cek Turnitin itu nggak kebaca. Karena kan harus di paraprasa dulu kan. Benar. Nah, jadi walaupun paraprasanya hanya huruf i, itu bisa juga tidak terdeteksi. Oh, Gitu. Akhirnya jadi loh, kok bisa sampai, maksud saya ketika mahasiswa Masya Allah yang sampai 10%, 15%, andai kan mereka bahkan berarti top banget kan melakukan paraphrase tadi. Terus saya lihat lagi loh, ternyata ada semua tugasnya begitu. Oh, dia akan. Yes, begitu. Supaya nggak kedeteksi tadi. Iya, bener. Oke. Oh, jadi pernah sempat ada kejadian. Banyak apa seperti apa? Kebetulan waktu pengalaman. kasus itu hanya 1-3 gelintir orang lah. Yes. Mahasiswa ya. Yes, gitu. Lebihnya oke lah. Ya, Masih. lumayan lah, Lumayan. alhamdulillah. Kelihatan nggak sih Bu kalau misalnya si A, oh ini si penulisnya si A nih, oh ini si B nih karakternya nih. Kelihatan Mas, Kelihatan ya. kelihatan. Dari caranya pemilihan katanya. Yes, pemilihan segala katanya, macam. betul. Apalagi di dalam bahasa Indonesia itu kan ada keterhubungan antara kata Kalimat. dengan kalimat, kalimat dengan paragraf, paragraf dengan wacana gitu Mas. Itu kelihatan gitu. Kalau memang yang menulis sendiri pasti ya namanya orang baru belajar menulis ada ya Mas ya. betul. Pasti itu salah banyak, itu wajar. Betul. Betul. Tapi kan semakin banyak direvisi, semakin banyak perbaikan justru malah makin baik dan sempurna gitu. Oke, nah mungkin sebelum kita lanjut, Bu, pemirsa juga pendengar, mungkin kita akan break sejenak oleh pariwara berikut ini. 92,1 Pra2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pra2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bunda,
Janca main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. .1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News.
RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Baik pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Mozaik Indonesia dengan tema pada sore hari ini yaitu peringatan Hari Buku Sedunia. Masih bersama dengan Ibu Siti Fatona MPD dan juga Ibu Rita Kumalasari MPD. Dan juga kami masih mengundang Anda untuk bergabung di layanan telepon kami di 082153209845. Iya. Dan masih semangat ibu-ibu? Semangat 45. Semangat 45 karena memang kita di sesi kedua nih Bu, udah mendekati akhir ya. Mungkin saya langsung bertanya aja nih, melihat perkembangan dunia literasi saat ini nih Bu, bagaimana ibu-ibu ini memandang masa depan buku? Apakah optimis dengan eksistensi dan pengaruh buku di masa yang akan datang, atau mungkin bergeser ke AI, meta dan lain sebagainya yang tadi sudah pernah disinggung sedikit? Nah,
Gimana Bu? Bu Siti mungkin dulu nih. Saya tetap optimis. Karena ya itu tadi, cinta gimana sih? Itu bagi saya, dan harapan saya mungkin penulis-penulis yang lain juga tetap harus optimis. Walaupun harus ada berbagai macam aplikasi online tadi, begitu ya. Tapi tetap buku itu adalah informasi yang paling detail dan akurat. Begitu. Kalau di online kan banyak ini ya, berita-berita itu kan kadang banyak hoaxnya. Betul. Dibanding dengan buku-buku yang Betul. memang apa istilahnya, buku-buku cetak lah ya. ya, betul. Oke. Apalagi langkah menyusun buku kan juga bukan sedikit gitu ya. Jadi mulai dari kita menyusun dulu temanya, kemudian apalagi cara pengumpulan datanya, begitu ya. Bisa dari wawancara, bisa dari observasi gitu. Hal-hal itu kan langkahnya panjang gitu loh. Dan itu yang tidak bisa dirasakan ketika berbagai aplikasi-aplikasi online tadi, begitu loh. Expertnya dan sensasinya berbeda. Betul. Gitu. Oke, Bu Rita mungkin mau menambahkan sedikit Bu? Iya, kalau saya tetap optimis ya Mas ya, tidak akan bergeser ya, karena apalagi sekarang ini kan sudah banyak ya pegiat-pegiat literasi ya, tidak hanya literasi apa namanya yang ada di universitas atau literasi pegiat yang lain, tapi saya baru tahu kemarin juga ada pegiat literasi jalanan ternyata. Jadi mereka memang benar-benar terjun langsung ke lapangan gitu, mencari anak-anak, kemudian apa namanya, mengajarkan untuk misalnya mencintai buku, kemudian menjajarkan buku-buku untuk dibaca, terus bercerita. Nah ini kan yang kita semakin yakin bahwa buku ini insya Allah tidak akan bergeser. Meskipun nanti mungkin kalau bergesernya ya palingan dari bentuknya yang tadinya cetak kemudian digital. Tapi kalau kita mengingat flashback di 2000 berapa itu yang COVID 2020 iya. Itu kan memang banyak sekali mulai muncul buku-buku yang bentuknya adalah e-book online gitu kan. Tapi saya lihat sekarang lagi ternyata banyak buku lagi yang keluar adalah buku-buku cetak. Terutama buku-buku, kalau yang di buku-buku literasi itu lebih banyak buku-buku yang bentuknya untuk anak-anak ya Mas ya. Buku-buku yang besar, buku-buku big book gitu. Buku bergambar sih. Bergambar. Iya. Jadi anak-anak ketika melihat terus kemudian dengan warnanya yang sangat colorful ya, terus kemudian kan bukan gambarnya tentang istilahnya apa ya, percintaan, bukan. Tapi kalau tema-temanya kan biasanya kan tentang budaya, tentang hewan, kehidupan sehari-hari, seperti itu tuh yang menjadi daya tarik sih, seperti itu. Artinya buku dalam beberapa tahun ke depan masih tetap eksis, masih tetap dicari, tetap dibaca, walaupun banyak gempuran AI dan meta. Betul. Terus ini tambahan nih Mas, sebetulnya kalau untuk menulis buku atau misalnya menulis saja itu tidak terlalu susah. Nah, misalnya ketika kita jalan atau misalnya ketika kita saat ini nih saya lagi di sini nih, ini bisa misalnya saya menulis gitu ya, berdasarkan dari pengalaman misalnya hari ini mungkin setelah tadi kan kebetulan tadi di kampus kayak diary mungkin ya, kalau dulu diary gitu ya. Jadi kalau tadi ini kan misalnya di kampus ini kan ada menteri datang, wakil menteri datang ke UBT, makanya tadi selesai kami dari sana langsung ke sini gitu. Jadi nah itu bisa dituliskan Mas ya, dituliskan, kemudian nanti kalau bisa dikumpul bisa jadi novel. Nah itu kalau ceritanya itu berdasarkan pengalaman ya, gitu, berdasarkan pengalaman. Iya, bukan buku referensi, betul. Referensi agak sulit memang ya. Agak sulit ya. Betul. Baik, mungkin bisa disampaikan Bu sedikit tips-tips nih dari penulis nih, bagaimana untuk anak-anak muda mungkin atau siapa saja yang ingin baru akan belajar menulis atau menerbitkan sesuatu buku dan lain sebagainya, mungkin ada tips-tips Bu? Mungkin Bu. Oke, kalau tips dari saya yang pertama, jangan pernah patah semangat. Mungkin jangan pernah takut untuk menulis. Tulis saja meskipun tulisannya masih pertama-tama jelek gitu ya, tulisannya mungkin tidak nyambung gitu, tapi semakin kita selalu menulis maka nanti tulisan kita akan semakin bagus. Tapi harus ingat, tetap harus banyak membaca. Karena kalau kita misalnya menulis saja tidak membaca, maka tidak akan ada referensi meskipun itu hanya buku
fiksi bentuknya. Betul. Karena kan kita nanti bisa melihat tuh Mas, gaya-gaya penulisannya dari penulis-penulis novel yang satu dengan penulis novel yang lain itu kan berbeda. Nah dari situlah kita akan belajar, kita akan menyaring, dan kita akan nanti tulisan kita bisa akan menjadi lebih bagus lagi. Oke, Bu Siti. Saya sih aware ya. Iya. Aware, harus aware. ya, iya dong. Nggak boleh marah kalau dikritik. Nah. Gitu. Karena itu salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dan membangun banget sebagai seorang penulis gitu. Kan sekarang juga kayaknya banyak kegiatan-kegiatan yang mengulas buku gitu. Nah itu Bedah bisa, buku. iya bedah Oh, buku, betul. Itu kan bisa menjadi salah satu alternatif kita untuk memperbaiki dan memantapkan diri dalam menulis gitu, sehingga kesalahan-kesalahan tadi, kalau soal typo itu bisa lah sebentar gitu, tapi bagaimana kita bisa menyambungkan kalimat demi kalimat sehingga terangkai jadi satu Paragraf. buku ya, jadi satu buku dan paragraf yang oke, kan itu butuh proses begitu. Harus aware. Harus aware. Yes. Artinya juga harus confident, percaya diri. Yes gitu. Iya. Ada untuk referensi buku mungkin Bu untuk anak-anak muda saat ini lagi suka baca buku apa nih Bu? Nah, mungkin kita pertanyaan santai nih di akhir-akhir. Baca buku. Lagi suka baca buku apa nih Bu? Iya, kalau saya saat ini lagi senangnya membaca buku-buku ini ya, apa namanya istilahnya, yang berkaitan dengan mata kuliah ya. Nah, karena itu ada berkaitan juga nanti untuk penelitian saya gitu. Oke. Kalau saya sih seperti itu. Lebih ke buku formal berarti. Ya. Betul sih, betul. Sama. Karena kayaknya penelitian kami tahun ini juga kurang lebih sama begitu ya. Oke, kalau di luar buku formal Bu, mungkin ada pernah baca buku apa nih yang wah kayaknya nih yang lain juga harus baca nih, keren nih soalnya bukunya. Nah, buku apa tuh Bu? Buku-buku seperti motivasi bagus. Buku ya. motivasi. Terus kemudian buku-buku yang bercerita-cerita tentang kisah-kisah Nabi itu juga bagus. Sahabat-sahabat Nabi itu juga bagus ya. Kemudian buku-buku, kalau karena dulu saya mahasiswa masih senang-senang di pergerakan mahasiswa ya, saya senangnya bukunya buku-buku berkaitan dengan pergerakan gitu. Tapi karena sekarang ini saya sudah menjadi pengajar ya, otomatis saya harus banyak buku-buku referensi gitu. Betul. Pengajar itu sih. Betul. Bu Siti lagi suka baca apa nih, atau pernah baca buku apa nih, novel nih? Sebenarnya suka membaca tulisan sendiri sih gitu. Diawali dari sebenarnya saya tuh dulu suka nulis diary, itu suka banget dari SMP gitu. Jadi selain itu, selain karya sendiri ya karya orang juga wajib ya, tapi memang yang paling utama karena kami punya tanggung jawab tadi gitu ya sebagai dosen, ya paling banyak sekarang dibaca buku-buku tentang referensi mata kuliah di semester ini begitu. Tidak hanya buku ya Mas ya, tapi ya terkait dengan jurnal ya yang ada di yang artikel-artikel di beberapa jurnal yang memang berkaitan dengan bidang kami, itu wajib kami. Oke, Bu Siti, rekomendasi mungkin untuk buat anak-anak atau buat mahasiswa nih, katanya kan banyak yang nulis novel atau cerpen yang galau-galau. Galau-galau gitu. Mungkin ada rekomendasi Bu, dan untuk para pendengar dan juga pemirsa mungkin yang ingin membaca novel nih, novel apa sih Bu yang bagus? Nah, lagi kan sekarang ini banyak banget novel. Banyak banget. Siapa itu yang perempuan? Yang pernah Ibu baca mungkin, wah ini ceritanya bagus nih. Ada. Ya Allah, tunggu Mas ya. Perempuan itu. Saya sih sebenarnya kalau dikatakan saya suka novel yang masih tulisan lama. Karena karena bahasanya yang produksi punya Mirawe gitu itu tuh karena memang saya orangnya sentimental gitu ya. Jadi bacaan-bacaan itu tuh seolah-olah kok kayak saya gitu ya. Gitu. Nah, anak-anak sekarang kan bacaannya novel-novel yang memang cinta, tetapi sekarang penulis-penulis muda itu juga banyak sih ya. Termasuk siapa sih? Aduh kok saya jadi lupa. Terakhir tuh saya baca ini Bu, apa Dilan. Oh ya, bisa Dilan gitu. Karena tapi kan bahasa yang digunakan itu berbeda gitu ya. Gitu ya. Mungkin anak-anak sekarang, tapi saya masih cenderung ke novel-novel klasik sih. Novel klasik. Yes, saya cenderung. Novel klasik kalau nggak salah dulu zaman SMA saya pernah baca Layar Terkembang. Iya, Betul, saya masih suka gitu. Nah, anak-anak sekarang kan nggak baca itu gitu ya. Mungkin kesannya terlalu jadul gitu. Terlalu jadul. Yes, terlalu jadul betul. Tapi karena
orang bahasa, pendidikan bahasa gitu ya. Saya suka esensi bahasanya. Oke. Begitu. Jadi dulu ingat tuh satu novel tuh Layar Terkembang disuruh Harimau gitu kan dulu masnya tahu harimau. Enggak sih. Kayaknya enggak sampai terlalu jauh. Oke. Karena memang dulu waktu SMA kan juga jurusannya bahasa, terus juga ada tugas waktu itu bedah buku ya kan, suruh ngulas lah. Ya tuh, jadi masih ingat sampai sekarang Layar Terkembang. Betul. Oke. Tenggelamnya kapal Van der Wijk kan sekarang udah difilmkan. Iya, betul. Itu kan juga novel lama kan sebenarnya. Betul, lama, tapi kan akhirnya difilmkan. Jadi anak-anak sekarang tuh nggak baca novelnya, lihat nonton filmnya aja. Sama, Dilan kan juga fenomenanya gitu. Nah, padahal ceritanya mungkin ada bedanya. Betul. Saya juga waktu pas baca Dilan sama nonton Dilan kayaknya mungkin karena duluan baca ya. Betul. Jadi kena di novelnya. Novelnya kan? Iya, betul. Ininya. Kayak Dilan tuh kan kalau kita baca di novel tuh wah maco lah, anak SMA. Betul. Keren lah. Betul. Begitu pas di filmnya kok jadi biasa aja. Kayaknya lebih karena imajinasi tadi betul, kan. Betul. Oke. Nah, mungkin karena sudah selesai kita Bu, sudah lewat 51 ya. Ya Allah. Baik, terima kasih Bu Siti, Bu Rita sudah hadir untuk sore hari ini di Mozaik Indonesia dengan tema peringatan Hari Buku Sedunia. Mungkin kita bisa lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Baik, dengar dan juga pemirsa, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Gita Boy pamit dari Mozaik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mozaik Indonesia.